Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba di pelajaran keempat di dalam belajar sekolah sahabat di program sekolah sahabat 777. Judul pelajaran kita satu pekan ini, Yesus saudara setia kita. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang penuh kasih, Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya dan membawa hubungan kami lebih dekat dengan Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kami berharap pemirsa tetap bersama dengan kami dalam belajar sekolah sahabat setiap harinya. Saat ini, tanggal 15 Januari, Sabat petang, pelajaran kita menyajikan beberapa poin penting untuk kita baca dari ayat-ayat Alkitab yang telah disajikan. Imamat 25 ayat 25 sampai 27, Ibrani 2 ayat 14 sampai 16, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, 1 Korintus 15 ayat 50, Ibrani 5 ayat 8 dan 9, dan Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Ayat hafalan, Ibrani 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ibrani, khususnya Ibrani pasal 1, ini berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, kitab Ibrani pasal 1 berbicara tentang Yesus adalah penguasa atas para malaikat. Dan yang ketiga, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kemudian, di dalam Ibrani pasal 2 juga berbicara tentang Yesus. Poin yang pertama bahwa Yesus adalah anak manusia yang dibuat lebih rendah dari para malaikat dan yang mengadopsi sifat manusia dengan segala kelemahannya, bahkan sampai pada titik kematian. Ibrani 2 ayat yang ke-7. Kembali kita ke Ibrani pasal 1, tepatnya Ibrani 1 ayat 5, Allah berkata tentang Yesus, anakku engkau. Ada kalimat, anakku engkau. Dalam Ibrani pasal 2, khususnya 2 ayat 12, Yesus juga menyebut anak-anak manusia sebagai saudara. Dan di dalam Ibrani 1, tepatnya Ibrani 1 ayat 8 sampai 12, kembali mengatakan Bapa menyatakan kedaulatan ilahi anak. Sementara dalam Ibrani 2 ayat 13a, anak menegaskan kesetiaannya kepada Bapa. Saudaraku, kembali kita ke Ibrani pasal 1. Bahwa Ibrani pasal 1 berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penguasa ilahi. Saudaraku, kembali kita ke Ibrani pasal 2. Di mana Ibrani pasal 2, Yesus juga disebutkan imam besar manusia, penyayang dan setia. Dari Ibrani pasal 1 dan 2, singkatnya, gambaran Yesus sebagai saudara yang setia dan penuh belas kasihan digambarkan dalam gambaran tentang anak sebagai perwujudan akhir dari Allah pencipta yang kekal. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat di Sabat petang ini memberikan suatu penghantar kepada kita tentang siapa Yesus. Tentunya dari Ibrani pasal 1 sampai 4 kita sudah bahas di dalam pelajaran pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan pelajaran yang keempat memberikan suatu gambaran bagi kita. Siapakah Yesus? Yesus adalah teman setia kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat untuk Sabat petang. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Kami bersyukur dapat belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Semoga pelajaran ini membawa hubungan kami lebih setia bagi Tuhan. Berkat Tuhan selalu menjadi bahagian semua umat-umat Tuhan. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati, Tuhan berkati dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam segala rencananya. Berikan rancangan damai sejahtera bagi mereka masing-masing. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan
berikan sukacita sorga, Tuhan berikan berkat yang berlimpah baginya sepanjang hidupnya. Bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan, kuatkan hatinya, sehingga mereka berpengharapan penuh hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bila ada yang merayakan, mengingat hari baptisannya, Tuhan juga memberkati untuk dapat memperbaharui kembali janjinya untuk setia bagi Tuhan. Bapa di sorga, segala permohonan kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya melalui rancangan damai sejahtera yang Tuhan kehendaki untuk kami. Terpujilah nama Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang keempat, tepatnya di Sabat petang. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.